Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Oktavia Wiguna, NPM 1811100297, kelas A, semester 5, dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi siklus hujan. Sebelum ke materi, mari kita simak video alat dan bahan berikut ini. Yang pertama itu ada styrofoam, karton, krayon, tisu atau kapas. Lalu ada penggaris, double tip, lem, pena, pensil, gunting, karter, kertas origami. Nah, inilah hasil pembuatan media siklus hujan. Siklus air. Ada 9 tahapan dalam siklus air. Yang pertama ada evaporasi, kedua transpirasi, ketiga evapotranspirasi, yang keempat sublimasi, yang kelima kondensasi, yang keenam adveksi, yang ketujuh presipitasi, yang ke-8 runoff, yang ke-9 infiltrasi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya pemanasan dari sinar matahari yang mengakibatkan terjadinya penguapan air laut, sehingga air yang awal mulanya cair akan menjadi air yang berwujud gas. Lalu gas tersebut akan naik ke atas karena terbawa oleh angin. Semakin panas sinar matahari yang diterima, maka semakin banyak air yang berubah menjadi uap air. Lalu selain evaporasi, ada juga bentuk penguapan lainnya, yaitu transpirasi. Transpirasi yaitu penguapan yang berasal dari suatu jaringan makhluk hidup, contohnya pohon. Prosesnya yaitu mengubah air yang berwujud cair dari pohon menjadi uap air. Lalu ada evapotranspirasi. Transpirasi ini adalah gabungan dari transpirasi dan evaporasi. Lalu yang keempat ada sublimasi. Sublimasi merupakan suatu proses perubahan es di puncak gunung menjadi uap air yang kemudian terangkat ke atmosfer bumi. Lalu ada kondensasi. Kondensasi yaitu proses berubahnya uap air dari proses uap air menjadi partikel-partikel es ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi suatu partikel es yang berukuran sangat kecil. Perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian. Suatu partikel es tersebut akan bersatu hingga membentuk suatu awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal juga awan yang akan terbentuk. Lalu ada adveksi. Adveksi terjadi setelah partikel es membentuk sebuah awan dan mengalami perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam bentuk horizontal. Dan juga dapat terjadi karena adanya angin. Lalu ada presipitasi. Presipitasi yaitu merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahap inilah terjadi turunnya hujan. Tetapi tidak semua presipitasi akan menghasilkan air karena tergantung dari suhu udaranya. Semakin tinggi suhu udaranya, maka semakin banyak air yang turun dari proses presipitasi. Lalu ada runoff. Runoff ini akan terjadi ketika sudah di permukaan bumi. Ketika awan sudah mengalami proses presipitasi dan menjadi air yang jatuh ke bumi, maka air tersebut akan mengalami proses runoff. Jadi runoff merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Lalu ada infiltrasi. Infiltrasi ini adalah air yang sudah berada di bawah permukaan bumi akibat suatu proses presipitasi. Tidak semuanya mengalami runoff.
Bagian air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah dan merembes dan terakumulasi menjadi air tanah dan membawa air tersebut menuju kembali ke laut dan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru, di mana diawali dengan suatu proses yaitu evaporasi. Lalu ada macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, yang kedua siklus hidrologi sedang, yang ketiga siklus hidrologi panjang. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan suatu siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang akan terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus yang selanjutnya ialah suatu siklus hidrologi sedang. Suatu siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini yaitu turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena suatu proses adveksi akan membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Lalu yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Siklus yang selanjutnya adalah suatu siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang ini merupakan suatu siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau di daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak akan langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Lalu ada fungsi siklus hidrologi. Yang pertama untuk kehidupan manusia, yang kedua untuk hewan, yang ketiga untuk tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya tentang siklus hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.